Ya Allah. 8 tahun buron, Peggy alias Perong, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, akhirnya berhasil ditangkap polisi. Ironis, butuh viral desakan warganet untuk polisi bertindak menangkap pelaku. Ya, untuk saat ini saya sedang berada tepat di depan pekarangan rumah Egy alias Peggy atau Perong, salah satu DPO kasus pembunuhan Vina Eki pada 2016 silam yang baru saja tertangkap. Polda Jawa Barat menangkap Peggy Setiawan alias Perong buron pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Peggy ditangkap di Bandung, Jawa Barat. Selama buron 8 tahun Peggy bekerja sebagai kuli bangunan. Usai ditangkap, polisi menggeledah rumah Peggy di desa Kepongpongan, Talun, Cirebon. Namun alamat ini berbeda dari alamat DPO yang diumumkan polisi sebelumnya, Desa Banjarwangunan, Kecamatan Mundu. Selama penggeledahan, warga berkerumun di sekitar rumah Peggy yang posisinya jauh dari jalan desa, namun berjarak sekitar 500 meter dari TKP. Warga tidak menyangka Peggy terlibat kasus pembunuhan karena Peggy lebih sering berada di Bandung bekerja bersama bapaknya sejak sebelum kejadian. Kalau kata saya sih enggak sih. Enggak. Soalnya waktu kejadian saya tahu dia ada di sini, sebelum kejadian juga belum ada di sini. Pas 2016 tuh. Nah, udah ke Bandung ya biasanya ya? Di Bandung udah lama. Jadi Peggy itu udah lama Bu di Bandung? Lama, udah dari tahun berapa itulah. Dari sebelum kejadian juga udah di Bandung. Jadi pas waktu kejadian emang Peggy-nya nggak ada di sini? Warga juga mengaku sempat melihat polisi mengamankan 2 motor Peggy dan pamannya pada 2016. Polisi menggeledah rumah Peggy selama 3 jam untuk mencari barang bukti dan meminta keterangan 3 keluarga Peggy. Dapat kami konfirmasi adalah di sini adalah lokasi atau alamat yang merupakan kediaman berdiam daripada saudara P. Dah, itu aja. Ada berapa orang itu, Dan? Salah satu Ada DPO berapa itu orang yang ditemui Pak Sendal? Yang ditemuin berapa orang dan Diminta tadi ada 3 orang apa aja? Tentunya pihak keluarga, kemudian juga ada beberapa Ibu-ibu. Dengan ditangkapnya Peggy, kini tersisa 2 DPO yang belum ditangkap. Hal ini, meskipun penggeledahan ini menjadi titik terang bagi terungkapnya kasus pembunuhan Vina dan Eki, namun sangat disayangkan harus menunggu 8 tahun bahkan hingga diangkat ke layar lebar. Tentunya ini menjadi tantangan bagi pihak kepolisian untuk mengungkap kasus ini secara transparan dan juga seadil-adilnya. Dari Cirebon, Jawa Barat, Fitri Ramadhani, Diko Andi Muharram melaporkan. Pasca penangkapan Peggy Setiawan alias Perong, polisi terus mengejar 2 buronan pembunuh Vina. Rabu kemarin, 7 terpidana pembunuh Vina kembali diperiksa di Polda Jawa Barat. Keterangan para terpidana diharapkan bisa mengungkap siapa dan di mana 2 buronan kini berada. 12 orang pakai balok gede, dipukul tangan Vina patah. Misteri kasus pembunuhan Vina di Cirebon, Jawa Barat mulai menemukan titik terang. Peggy Setiawan alias Perong, 1 dari 3 DPO ditangkap di Bandung, Jawa Barat pada Selasa malam. Polisi mendalami peran Peggy dalam kasus pembunuhan tragis Vina Eki 8 tahun lalu. Polda Jawa Barat juga terus mengejar 2 pelaku lain yang kini masih buron, salah satunya dengan memeriksa 7 terpidana yang kini dalam tahanan. Juga ya, kami akan sebutkan terkait peran yang bersangkutan, keterkaitan dengan para pelaku yang lain tentu akan kami sampaikan secara terang-benderang. Untuk mempermudah pemeriksaan, 4 terpidana telah dipindahkan ke sel khusus Rutan Kebonwaru, Bandung. 11 orang ditetapkan tersangka dalam kasus pembunuhan Vina Eki pada 2016 silam. 8 orang ditangkap dan dijatuhi pidana, 1 terpidana sakatatal bebas setelah menjalani hukuman 8 tahun. Sementara dari 3 buronan, baru 1 yang ditangkap, 2 lainnya masih berkeliaran. Di wawancara terpisah, mantan Kabareskrim Susno Duaji menyebut penetapan 3 DPO penuh kejanggalan. Kemudian DPO ini 8 tahun nggak ketangkap. Sehingga orang bertanya-tanya, lah 8 tahun nggak ketangkap, jangan-jangan DPO-nya ini fiktif. Nah, apalagi hasil investigasi para wartawan bahwa kepala desa menjelaskan bahwa nama itu di alamat itu tidak ada orangnya. Nah,
berarti ada kecerobohan di dalam membuat DPO. Wajar saja masyarakat bertanya-tanya. Kita berandai-andai ini penyidikannya salah, rekayasa dan sebagainya. Kenapa juga masih lolos di pengadilan? Di pengadilan negeri lolos, di pengadilan tinggi lolos, tingkat kasasi lolos lagi. Berarti udah parah benar penegakan hukum di Indonesia. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Untuk mengetahui situasi terkini di rumah Peggy, tersangka pembunuh Vina dan Eki yang kemarin ditangkap polisi, sudah ada Fani Maniar di Desa Kepongpongan, Cirebon, Jawa Barat. Fani, ya bagaimana situasi di sana dan apakah anggota keluarga Peggy masih berada di rumahnya? Ya, selamat siang, David. Pasca penangkapan Peggy Setiawan alias Peron tanggal 21 Mei yang akhirnya berujung pada penggeledahan rumah dari keluarga Peggy alias Peron tanggal 22 Mei 2024, mungkin saya bisa ajak David dan juga pemirsa untuk melihat kondisi terkini rumah keluarga Peggy yang berisikan anggota keluarga yang terdiri dari nenek, ibu kandung dan juga saudara-saudara Peggy. Tidak terlihat adanya aktivitas atau kegiatan sehari-hari mereka yang ada di luar rumah. Walaupun kalau misalnya dari keterangan dari warga sekitar yang sempat kami ajak berbincang bersama, ibu kandung dari Peggy atas nama Kartini sehari-hari bekerja sebagai penjual kerupuk. Sebenarnya memang kalau misalnya berdasarkan rekam jejak atau bagaimana keterangan dari warga sekitar, tidak pernah ada aktivitas yang mencurigakan. Bahkan Peggy sendiri dikatakan jarang berada di rumah, lebih banyak menghabiskan waktu untuk bekerja sebagai buruh di Jawa Barat, ikut bapak kandungnya yang sudah sejak kecil berpisah rumah dengan ibu dari Peggy. Dan rumah ini sendiri diketahui dimiliki atau atas nama nenek dari Peggy. Dan kami tadi juga sempat berbincang dengan salah satu anggota keluarga yang keluar untuk menemui awak media, kami lebih tepatnya, dan meminta untuk tidak diganggu oleh warga yang sejak kemarin memang penasaran untuk datang melihat bagaimana kondisi keluarga Peggy. Kalau Anda bisa melihat sendiri David, sejak pagi, sebenarnya memang sejak kemarin, David dan juga pemirsa, warga datang penasaran memang melihat bagaimana proses penggeledahan, apalagi berangkat dari informasi yang viral di media massa. Kemudian warga yang hadir saat ini saja juga bukan hanya warga yang tinggal di wilayah Desa Kepongpongan, tapi juga warga yang berasal dari luar wilayah Desa Kepongpongan yang lagi-lagi penasaran untuk mencari tahu bagaimana kondisi dari keluarga Peggy yang notabene adalah atau dikatakan oleh Polres atau kepolisian sebagai buron sejak 8 tahun 2016 ketika kasus pembunuhan atas Vina dan juga Eki terjadi. Kami sendiri tadi diminta sebenarnya secara pribadi oleh anggota keluarga untuk tidak membuat keributan yang tidak berarti, tidak mengganggu, karena memang kondisi keluarga dikatakan diakui terpukul pasca penangkapan, kemudian berujung pada penggeledahan. Keluarga sendiri mengaku selama ini Peggy tidak pernah berbuat atau tidak pernah terlihat melakukan aktivitas yang mencurigakan. Penghasilannya sehari-hari yang tidak hanya digunakan untuk bertahan hidup sebagai buruh di Bandung, Jawa Barat, itu dikatakan dikirim untuk menghidupi keluarganya yang tinggal di wilayah Desa Kepongpongan. Tapi kami memang sebagai awak media sendiri mengharapkan bahwa kasus ini dituntaskan. Tidak, karena memang kita tahu sejak tahun 2016 kasus tersebut terjadi, sampai dengan saat ini kita belum menemukan titik terang. Seperti itu, David. Silakan, terima kami kasih. kembalikan lagi ke David di studio. Ya, untuk informasinya. Terima kasih rekan Fani yang melaporkan langsung dari Desa Kepongpongan, Cirebon, Jawa Barat.